Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat hari Paskah. Hari ini kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada pesta Paskah di hari kebangkitan Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Demikianlah hukum Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan kita yang menjadi epistel, yaitu Titus 2 ayat 14. Ayat bulanan kita di bulan April tertulis di Titus 2 ayat 14. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3 ayat. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengakui iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi. Selamat hari Minggu dari sekalian. Sekarang kita bertemu di ibadah Minggu di Pesta Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Judulnya adalah Yesus Bangkit, dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Pertama kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kira-kira yang telah terjadi? Oke, sekalian, sekarang kita akan mendengar cerita melalui video yang akan Amang putar. Jadi minggu pagi itu katanya ada beberapa orang-orang, tapi khusus ini hanya beberapa perempuan untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ya betul, mereka hanya 3 orang. Bagaimana mereka bisa menggulingkan batu itu? Mereka tidak kuat. Dan mereka melakukan ini karena ada tradisi untuk meminyaki orang yang sudah meninggal. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada. Dan ada malaikat di kubur itu, ada 2 orang.
Yesus hidup, kata para malaikat itu. Pergilah dan beritahu murid-muridnya. Dan mereka tidak percaya. Kenapa? Mereka tahu bahwa Yesus mati dan masih mati. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Sehingga malaikat yang 2 orang itu mengingatkan, dia kan juru selamat. Mengapa mencari orang hidup di tempat orang mati? Pergilah, beritakanlah bahwa Yesus sudah hidup. Beritakanlah bahwa juru selamat sudah hidup. Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kapan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Dan ternyata murid-murid Yesus pun tidak tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa seperti itu ya? Mereka adalah murid Yesus, dan Yesus sudah berkata bahwa dia akan bangkit. Tetapi mereka tetap tidak percaya, mereka masih bingung. Nah, bagaimana dengan kita? Adik-adik sekalian, jangan-jangan kita ke gereja setiap hari Minggu, berdoa, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama adalah aku mau katakan, Yesus tidak sama dengan manusia lainnya. Kalau manusia lainnya dia mati dan dia akan dibangkitkan pada hari penghakiman. Tetapi Yesus berbeda. Yesus bangkit karena dia adalah juru selamat. Karena dia adalah anak Allah. Oleh karena itu, biarkan Yesus juga bangkit, hidup di hati kita masing-masing. Nah, ingat, di sini ada sebuah lagu, pasti kita tahu lagu ini, kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, itu dia lagunya tadi, Yesus hidup. Ini tentang kepercayaan kita kepada Yesus. Yesus hidup, tapi apakah Yesus itu hidup di hati kita masing-masing? Yesus benar-benar juru selamat. Itu dikatakan ketika Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia adalah anak Allah, dialah juru selamat kita. Ayo kita baca Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Adik sekalian, Yesuslah jalan satu-satunya. Yesuslah juru selamat kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Yesus, karena dialah yang menentukan hari esok. Oleh karena itu adik-adik, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Lihat, ada anak-anak memegang tangan Yesus. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Yesus. Ketika kita menginginkan sesuatu, berdoa kepada Yesus.
ketika kita menghadapi sesuatu, tetap berdoa kepada Yesus. Oleh karena itu, untuk anak sekalian, sekali lagi kita katakan, aku akan menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit, dan biarlah Engkau hidup di hati kami masing-masing. Ajari kami untuk menjadi anak yang tetap setia. Amin. Kita bernyanyi, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.